Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Aziz di Bandung Timur yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kitab yang kita akan bahas adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan bahas dulu muqaddimah yang disampaikan oleh muallif Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di muqaddimahnya ini setelah beliau hamdalah, syahadat dan sholawat, beliau berkata, wa ba'd faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Aku juga tidak menginginkan mereka memberi makan. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sudah selayaknya setiap kita memperhatikan tentang ibadah ini beserta cara-caranya yang benar dan berpaling dari kesenangan dunia dengan cara zuhud kepada mereka, zuhud kepada dunia. Ingat, kita hidup di dunia bukan ingin menikmati dunia, bukan untuk bersenang-senang di dunia, akan tetapi untuk melakukan ibadah di dunia. Seluruh yang Allah ciptakan di dunia ini sebagai media penunjang bagi kita agar beribadah lebih baik lagi. Jadi dunia ini negeri yang fana, bukan tempat yang abadi. Dunia ini disebutkan markab ubur, artinya hanya tempat berlalu saja. Bukan tempat untuk menetap. Dunia ini hanya jalan yang kita lalui sementara, bukan jalan untuk bukan tempat untuk tinggal. Ingat nggak waktu kita membahas kitab Miftahud Dari Sa'adah? Dari Sa'adah itu surga. Miftahnya kunci ilmu. Kunci surga itu ilmu. Beliau di sana menerangkan Allah menciptakan kita itu untuk menempati tempat surga. Untuk tinggal di surga. Makanya Allah menyatakan kepada Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Jadi Allah ciptakan Adam, Hawa berserta anak turunannya itu untuk tinggal di surga. Karena hikmah tertentu Adam, Hawa
diturunkan dulu ke muka bumi. Sementara tidak akan sementerus. Mungkin semen abad. Nanti harus pulang kampung. Baliknya kemana? Harus ke surga lagi. Salah satu hikmah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kenapa kalau memang manusia akan ditempatkan di surga, kenapa harus turun dulu ke dunia? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan agar manusia menyadari dahsyatnya nikmat surga. Setelah ada perbandingan dengan kehidupan yang riweuh di dunia, ya enggak? Di dunia mah banyak keburukan, penderitaan, kanyeri, kaperih, segala macam kita rasakan. Pahit peherna kehidupan itu kita rasakan. Setelah kita mengetahui dunia itu riweuh seperti ini, baru kita mengetahui tingginya nilai surga. Ketinggian nilai surga baru kita sadari setelah ada perbandingan dengan kehidupan di dunia. Jadi ketika mereka itu kembali nanti ke surga, pasti akan bersyukur dengan syukur yang luar biasa besarnya. Jadi kita hidup di dunia ini hanya sekedar berlalu. Hanya sementara, hanya lewat semata-mata, bukan untuk tinggal di sini. Oleh karena itu orang yang cerdas dan sadar, berkata Imam An-Nawawi, "Falihada kanal aiqadh min ahliha humul ubbad." Makanya orang-orang yang cerdas di kalangan penduduk dunia adalah para ahli ibadah. Wa aqalun nas fiha humuz zuhad. Orang yang paling cerdas adalah orang yang zuhud terhadap dunia ini. Lalu Allah pun mengingatkan dalam Al-Quran tentang hakikat dari kehidupan dunia ini. Imam An-Nawawi mengutip Al-Quran surah Yunus ayat 24. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha. Kata Allah, gambaran tentang kehidupan dunia ini hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu air itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi. Dengan tanam-tanaman. Tumbuh, subur, gembur. Melahirkan daun-daunan, bunga-bungaan, buah-buahan. Jadi makanan bagi manusia. Dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang-binatang. Sehingga hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha. Ketika dunia atau bumi ini sudah sampai pada puncak keindahan. Menghijau dengan warna-warni bunga yang menghiasinya. Terus disebut wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Lalu penduduk bumi ini sudah yakin bahwa mereka akan mampu memetik hasilnya. Memetik panennya, ataha amruna lailan aw nahara. Maka datanglah perintah dari kami mungkin malam atau siang. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan macam-macam yang bisa menggagalkan panen. Bisa badai, bisa angin, bisa wabah atau apapun. Seolah-olah tidak pernah mereka itu menanam sebelumnya karena tidak ada hasilnya. Ternyata apa yang terjadi? Proses menanam sampai memanen
atau gagal panen hanya sebentar dan hasilnya tidak ada apa-apa. Itulah hakikat dari kehidupan dunia. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami rinci, kami jelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang berakal. Jadi orang yang berakal dalam kehidupan di dunia ini adalah orang-orang yang memanfaatkan hidup ini untuk ibadah. Untuk berbuat zuhud terhadap dunia. Makna zuhud sudah kita terangkan ya. Zuhud itu intinya adalah menahan diri. Dari apa? Dari apa yang ingin kita nikmati tetapi itu berefek melalaikan kita. Kita zuhud dari dunia. Menjaga diri dari dunia agar kita tidak terkena fitnahnya. Nih Imam An-Nawawi kemudian menukil sebait syair yang sangat indah. Beliau berkata, walihada ahsanul qail. Betapa bagusnya orang yang membuat syair berikut ini. Inna lillahi ubadan futana. Tallaqad dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Kalau yang ngerti bahasa Arab ini indah susunan bahasanya, dalam sekali isinya. Tapi kalau sudah diterjemahkan, mungkin isinya dapat tapi keindahan bahasa hilang atau minimalnya berkurang. Kalau tadi bait syairnya puitis, umpamanya talaqad dunya wa khaful fitana annaha laysat dihayyin watana salihal a'mal fiha sufuna terus begitu ya. Apa maknanya? Coba kita terjemahkan. Maknanya dapat, tapi keindahan bahasanya hilang, tidak puitis lagi. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka mentalak dunia dan takut terkena fitnahnya. Dari cerdas ke fitnahnya kan jauh, tidak puisi ya. Tidak puitis. Tapi maknanya dapatlah. Allah memiliki beberapa hamba yang cerdas. Mereka mentalak dunia karena takut terhadap fitnahnya. Nadharu fiha, mereka melihat kepada kehidupan dunia. Falamma alimu, ketika mereka mengetahui annaha laysat lihayyin watana, bahwa dunia itu bukanlah tempat tinggal yang abadi. Bukan. Pasti akan ditinggalkan. Sehebat apapun manusia dari segala segi, secara fisik kuat, hebat. Secara kekuasaan luar biasa berkuasa. Hartanya banyak, bro dijuru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikeun ka teu kalebok, saking banyaknya. Berakhir mati. Ada enggak orang yang sampai sekarang abadi? Tidak ada. Mati semua sehebat apapun. Bukan tempat tinggal yang abadi. Jadi nadharu fiha, mereka melihat kepada kehidupan dunia. Falamma alimu, ketika mereka mengetahui bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal yang abadi, ja'aluha lujjatan. Mereka menjadikan dunia ini seperti samudra, seperti lautan. Bagaimana caranya agar bisa selamat dari gelombang, dari ikan hiu, dari ikan pemangsa, predator gitu. Sebab beresiko nyebur ke lautan, tenggelam, atau dimakan oleh predator lautan. Bagaimana? Wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Mereka membuat perahu agar tidak tenggelam, tidak dimakan ikan hiu atau predator laut yang lainnya. Apa perahunya? Amal soleh.
wattakhadhu sholihal a'mal fiha sufuna. Mereka menjadikan amal soleh sebagai perahu yang akan membawa mereka mengarungi lautan itu. Inilah sikap orang yang cerdas, hamba-hamba pilihan Allah itu selalu ada. Dan isi syair ini selaras dengan nas ayat, nas hadis yang sahih. Ayat banyak, wa mimman khalaqna, dan di antara orang-orang yang kami ciptakan akan selalu muncul satu kelompok umat yang menyeru kepada kebenaran. Dan itu Allah menyuruh wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair dan seterusnya. Hadis yang sahih banyak tuh, di antaranya Nabi SAW menyatakan, dan inilah yang oleh Imam Ahmad dikatakan ahlul hadis. Illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlu hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Nabi SAW menyatakan akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku. Terus mereka itu istiqomah atau selalu tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Tidak memadaratkan kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta taquma sa'ah, sampai datang hari kiamat. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarah Salasatul Usul Salasah disyarah oleh banyak ulama. Syekh Al-Utsaimin termasuk Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati qa'imina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum. Akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas kebenaran, mereka itu tidak dimadaratkan oleh orang-orang yang menentang mereka sampai hari kiamat. Maksud hari kiamat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adalah min asyratiha. Salah satu di antara tanda kiamat berupa munculnya angin yang halus, yang lembut dari arah Yaman. Siapapun orang yang memiliki keimanan walaupun sekecil debu, kena angin itu mati. Sehingga yang tersisa di dalam kehidupan dunia hanya orang-orang kafir yang tidak memiliki iman sama sekali. Nah, kiamat, hancurnya alam jagat raya terjadi di generasi mereka, seburuk-buruk generasi. Jadi akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Sampai tiba masanya munculnya angin yang halus tadi yang mematikan seluruh orang yang memiliki iman dalam hatinya. Kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa lagi mereka. Mereka lah para ulama yang tegak di atas kebenaran dan membuat orang juga ikut terbawa tegak bersama mereka di atas kebenaran. Ada lagi satu hadis yang memotivasi kita untuk komitmen kepada ilmu nih. Tadi kan kita jelaskan kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim dengan judul Miftahud Daris Sa'adah. Kunci negeri kebahagiaan, kunci itu ilmu. Negeri kebahagiaan itu surga. Kunci surga itu ilmu. Karena mustahil orang tanpa ilmu bisa masuk surga. Mustahil. Kenapa? Kalau nggak ada ilmu, gimana dia bisa termotivasi ibadah secara benar? Kalau bodoh dia. Nah, Rasul SAW bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu ini, agama ini akan dipikul,
di setiap generasinya oleh orang-orang yang teradil di kalangan mereka. Allah pilih tuh. Di setiap generasi Allah pilih. Kalau zaman dahulu memilih para nabi dengan para pembantu terdekatnya, orang-orang hebatnya. Setelah para nabi tidak ada, nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, Allah pilih orang-orang tertentu untuk menjaga agama itu. Terus setiap generasi begitu. Allah pilih orang-orang teradil. Jadi sampai generasi nanti munculnya angin yang halus yang mematikan orang-orang beriman tadi, ya terus begitu. Jadi setiap zaman, setiap generasi akan selalu muncul hamba-hamba Allah yang eksis di atas kebenaran. Sekalipun para penentangnya banyak, mereka tetap eksis. Karena keilmuannya. Berdasarkan hal itulah maka syair ini isinya selaras dengan ayat dan hadis tadi. Inna lillahi ubadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Bahwa Allah di dunia ini memiliki beberapa hamba-hamba pilihan yang cerdas. Mereka mentalak dunia karena takut fitnahnya. Mereka memperhatikan isi kehidupan dunia. Setelah mereka mengetahui bahwa dunia itu bukan tempat abadi untuk menetap, mereka jadikan dunia ini ibarat lautan dan mereka menjadikan iman dan amal soleh sebagai bahtera untuk mengarungi lautan ini. Ini yang akan menyelamatkan. Nah, berdasarkan hal itulah maka kalau keadaan dunia seperti itu dan kita diciptakan untuk sekedar lewat saja di dunia, bukan untuk menetap. Maka hendaklah setiap orang yang dibebani dengan kewajiban selama hidup di dunia memilih jalan hidup untuk dirinya sebagaimana jalan hidup yang pernah ditelusuri oleh manusia terbaik. Manusia paling cerdas, manusia paling waras, manusia paling sadar, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri untuk mengarungi bahtera, untuk mengarungi lautan yang tak berujung, tak berpangkal ini. Tapi usia kita pasti ada batasnya ketika mengarungi lautan tersebut. Dan cara atau jalan hidup yang terbaik tersebut adalah mengambil konsep hidup, jalan hidup yang pernah ditelusuri oleh Nabi kita Muhammad SAW yang disebut pemimpin seluruh umat dari awal sampai akhir. Manusia termulia sejagat dibanding seluruh manusia dari awal sampai akhir, yang semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan atau melimpahkan salawat dan salam kepada beliau dan kepada seluruh para nabi. Ini poin pertama, bahwa manusia diciptakan untuk ibadah. Kita hidup di dunia bukan untuk menetap, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menikmati dunia, tapi sekedar lewat, sekedar berlalu menuju akhirat yang menjadi kampung halaman kita. Kita wajib mudik, jangan salah pulang kampung. Kampung kita surga, untuk itulah Adam Hawa diciptakan untuk tinggal di surga. Jadi nanti pulangnya ke sana juga, jangan salah pulang kampung. Jangan tersesat. Kedua, Allah pun berfirman. Ini masih kutipan Imam An-Nawawi dalam kitab muqaddimahnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah atau saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Kerjasama di atas kebaikan dan takwa.
Ini dikaitkan dengan poin pertama tadi bahwa kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini bukan bersenang-senang tapi untuk ibadah. Dalam melakukan ibadah jangan nafsi-nafsi. Jangan egois, jangan sendiri-sendiri tapi kerjasama. Islam itu mengajarkan kebersamaan. Melarang untuk apa? Untuk bersikap egois. Yang penting saya selamat, yang lain mas sebodoh amat. Enggak begitu. Islam menentang sikap seperti itu. Dan untuk itu Allah mengiming-imingi manusia agar punya kepedulian kepada orang lain. Jangan egois. Jangan hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli kepada orang lain. Yang penting saya selamat ke surga. Orang lain mah ke neraka nggak apa-apa. Nggak bisa, nggak seperti itu. Harus bareng-bareng. Mudiknya ke surga itu bareng-bareng dengan sebanyak mungkin orang. Maka ada perintah tolong menolong itu dalam kebaikan dan takwa. Jangan hanya kita sendirian di atas kebaikan dan takwa, ajak orang lain. Untuk sama-sama berada di atas kebaikan dan takwa ini. Agar manusia termotivasi untuk itu, Allah memberi iming-iming. Apa iming-imingnya? Lalu Imam An-Nawawi menukil beberapa hadis. Pertama, hadis ini hadis yang panjang, hanya dipenggal sebagian kalimat yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu siap menolong orang lain. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan kita menolong orang lain, Allah nanti menolong kita. Ini yang pertama, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kedua, hadis yang juga riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Mas'ud. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajri fa'ilih." Siapa orang yang menunjukkan orang lain kepada sebuah kebaikan, mengajak kepada kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, maka orang yang mengajak itu memperoleh pahala yang sama dengan pelaku kebaikan yang dia ajarkan. Kalau dia sama-sama mengamalkan kebaikan itu double pahalanya tuh. Dan kalau yang diajaknya 10 orang, dia memperoleh pahala amalan dia pribadi plus amalan 10 orang itu tanpa mengurangi amalan masing-masing 10 orang itu sedikit pun. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan kepada orang lain, dia memperoleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya itu. Ini yang kedua. Ini memotivasi banget agar kita peduli ke orang, agar kita itu menunjuki orang ke dalam kebaikan, ke jalan kebenaran, agar kita juga dapat fi dari amalan mereka. Mereka beramal, mereka berpahala, kita juga dapat pahala dari amalan mereka. Dan ini sifatnya permanen. Kitanya mati, tapi ajaran yang kita sebarkan masih diamalkan oleh orang banyak, maka pahala dari amalan orang banyak itu mengalir ke kita walaupun kita sudah masuk lubang kubur. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Anak Adam mati putus seluruh amal. Makna putus seluruh amal, putus pahala dari semua amal. Karena kalau sudah mati nggak bisa beramal kan? Nggak bisa sholat, putus pahala sholat. Nggak bisa saum, putus pahala saum. Nggak bisa ini itu, karena
sudah mati, akhirnya putus. Kecuali 3 yang pahalanya mengalir terus walaupun tidak beramal. Salah satu di antara 3 pahala itu al-ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan ilmu, dimanfaatkan oleh orang banyak, kita mati, ilmunya masih manfaat, ngalir terus pahala itu ke alam kubur. Ini yang kedua. Ketiga, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang senada dengan tadi sudah saya kemukakan tadi, tapi dengan lafaz yang berbeda. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajak kepada hudan, kepada petunjuk. Hudan di sini hidayah. Baik berupa ilmu, ngajak belajar ilmu, ngajak ngaji. Dan ini bukan dominasi atau monopoli ustaz. Siapapun orang awam bisa dengan cara pas ada ke pengajian nge-share BC. Pengumuman, ikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin setiap Senin sore di Masjid Al-Aziz. Datang ya, hujan atau panas jangan jadi halangan. Di-share ke AA, ke teteh, ke emang, ke bibi, ke tetangga. Yang nggak kenal juga kasih tuh. Di-share di grup-grup yang kita miliki. Kita tidak berharap semua datang, nggak akan muat nanti Al-Aziz. Minimal 1-2 orang dari satu grup, dari 100 grup ada 200 orang melalui kita. 200 orang ini dapat pahala. Kita yang ngajaknya memperoleh pahala dari 200 orang yang kita ajak tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing sedikit pun. Asal kita juga hadir, jangan sampai ke orang ngajak kita mah mager di rumah. Licik sorangan gitu. Jadi andil apapun yang kita mainkan untuk mengajak orang memperoleh ilmu, lakukan. Walaupun sekedar nge-BC pengumuman kepada banyak orang. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, dia memperoleh pahala sama seperti pahala orang-orang yang mengikuti petunjuk itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan perkataan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin ni'am. Hai Ali, kalau Allah memberi petunjuk, memberi hidayah kepada seorang melalui dirimu, karena kamu mengajaknya, karena kamu mengingatkannya, karena kamu mengajarkannya, maka itu jauh lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah itu unta yang harganya sangat mahal. Terhormat orang yang memilikinya. Mungkin kalau sekarang kendaraan termewah yang harganya 10 M umpamanya, siapa yang memilikinya? Dia kaya raya dan dihormati, dihargai oleh orang kan gitu. Tapi satu orang yang kita ajak ngaji, ajak untuk ibadah, karena itu Allah memberi hidayah kepada mereka. Karena ajakan kita, pahalanya jauh lebih berharga daripada kita memiliki puluhan mobil-mobil mewah tersebut. Mobil mewah bagaimanapun pertama akan musnah, yang kedua ngurus lagi pasti mahalnya, dah kudu diparaban. Adapun pahala tanpa harus memiliki tempat untuk menampungnya, tanpa harus dijaga, dipelihara, langsung masuk kepada tabungan kita untuk kebahagiaan kita di akhirat ketika kita mudik kelak. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Coba lihat. Motivasi yang diberikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya SAW agar kita peduli kepada orang lain.
Salah satu bentuk kepedulian itu adalah mengajak agar orang lain baik seperti yang kita inginkan. Sama-sama menjadi orang soleh. Sama-sama menjadi ahli ibadah. Sama-sama menjadi orang baik yang bermanfaat. Ada ta'awun alal birri wa taqwa dalam melakukan tugas pokok kita di dunia sebagai hamba yang harus mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nafsi-nafsi, egois sendiri-sendiri, enggak. Harus berjamaah dalam melakukan ibadah kebaikan sehingga berjamaah juga kelak mudi ke surga di akhirat nanti. Dan hadis-hadis yang senada dengan itu banyak. Pikabitain, menggiurkan gitu. Maka setelah mengutip hadis-hadis tadi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Fara'aitu an ajma mukhtasaran minal ahadisis sahihah mustaminan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah muhassilan li adabil batinati wal zahirah jami'an lit targhibi wa tarhib wa sairi anwa'i adabis salikin min ahadith zuhud wa riyadatis nufus wa tahdhibil akhlaq wa taharatil qulub wa ilajiha wa siyanatil jawarih wa izalati wijajiha wa ghairi dhalika min maqasidil arifin. Berdasarkan penjelasan tadi, maka aku melihat untuk berinisiatif mengumpulkan dengan ringkas hadis-hadis sahih yang mencakup menjelaskan jalan bahagia menuju akhirat yang bisa menghasilkan adab-adab baik lahir ataupun batin yang menghimpun targhib ataupun tarhib. Targhib itu memberi iming-iming, memberi motivasi, memberi dorongan. Tarhib itu memberi warning kepada kebaikan. Targhib, nih amalkan ini pahalanya sekian, nih amalkan ini faidahnya begini, ini amalkan manfaatnya demikian-demikian. Itu targhib, ngabibita, memberi iming-iming, memberi motivasi. Kalau tarhib memberi peringatan, warning, awas, jangan lakukan ini sebab efeknya buruk. Jauhi ini sebab luar biasa madarat. Jangan lakukan ini bahaya bagi kehidupan kita dunia akhirat, lahir dan batin, individu ataupun masyarakat. Jauhi, itu tarhib. Saya berinisiatif mengumpulkan hadis-hadis yang mencakup targhib ataupun tarhib dan seluruh jenis adab-adab yang layak untuk dipegang dan diterapkan, baik tentang hadis-hadis tentang zuhud, tentang bagaimana melatih jiwa agar jiwa ini terbiasa menderita demi meraih sesuatu yang manis, untuk membersihkan akhlak, mensucikan hati dan mengobati dari penyakit-penyakit yang berbahaya, memelihara anggota badan, menghilangkan atau menghindari penyimpangannya, dan yang semacam itu. Kita lihat para pemerhati pemerhati kesehatan tubuh. Mereka itu ingin memperoleh tubuh yang sehat, otot yang kuat, body yang seksi atau yang bagus. Untuk itu mereka melakukan beberapa upaya yang membuat mereka menderita. Lari, ya enggak? Lari itu menderita enggak? Menderita, ngos-ngosan. Cangkel, pegel, capek gitu ya. Terus selain lari, mereka angkat-angkat beban. Ketika angkat beban menderita.
Ekspresi penderitaannya kelihatan ketika ngangkat beban sampai tiba bergeg, tiba perakat. Peluh bercucuran. Nafas ngos-ngosan. Dan pegalnya itu terus berlalu sampai malam. Setelah beres latihan beban, pegalnya itu masih sampai besoknya masih menderita mereka. Makan harus dijaga, nggak boleh umpamanya bala-bala deui, cireng deui, cibai deui, macam-macam yang gorengan yang enak-enak dijauhi sama mereka. Lalu makannya apa? Buah sayur yang pahit-pahit, jamu kayak gitu tuh. Untuk apa mereka nahan diri dari semua yang enak? Yang dikonsumsi yang tidak enak dari segi rasa tapi manfaatnya bagi tubuh luar biasa. Untuk apa mereka tiba bergeg, tiba perekat? Untuk apa mereka ngos-ngosan? Agar sehat. Itu sehatnya sehat jasmani saja. Awal-awal mereka menderita tapi lama-lama enjoy. Ternyata pegal itu nikmat. Ternyata berkeringat itu enak. Ternyata lelah itu sesuatu yang membuat kita nyaman. Apalagi setelahnya badan jadi enteng, jadi ringan. Seluruh organ tubuh yang paling vital, jantung, paru-paru, hati semuanya, ginjal berfungsi maksimal. Tidak ada keluhan apa-apa. Ngangkut galon gitu, cingir hiji gitu. Bisa. Karena sudah terlatih. Asal kosong. Nah isi mah gak bisa. Itu lahir fisik. Lakukan pula itu kepada batin kita. Jaga batin kita dari semua yang bisa merusaknya. Dosa, maksiat, kelalaian dan yang sejenisnya. Latih diri kita untuk terbiasa menahan penderitaan demi kesehatan hati atau jiwa kita. Coba umpamanya sering-sering saum, sering-sering sholat, sering-sering baca Al-Quran. Itu melelahkan, itu membuat menderita. Saum lapar dan haus serta lemas. Sholat malam itu yang ngantuk, ya magernya luar biasa. Baca Al-Quran itu juga butuh usaha yang keras untuk membiasakannya. Dan seterusnya. Itu penderitaan, tapi hasilnya luar biasa. Kalau orang mau mengeluarkan biaya besar untuk fitness, kan nggak gratis ya nggak? Beli sendiri 5 jutaan, udah nyewa sekali 2 kali gitu, keluar uang, waktu juga sejam 2 jam, pegal, kemudian ngoprot, ngos-ngosan segala macam, tapi efeknya sangat menyenangkan bagi kesehatan tubuh. Kalau itu berlaku bagi fisik, bagi zahir kita, berlaku juga bagi batin kita. Nah, petunjuk untuk melatih jiwa kita itu terhimpun di dalam hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas ini. Nanti kita bisa melihat kenapa ini disebut dengan sebutan Riyadhus Shalihin. Artinya taman-taman bagi para sholihin. Kenapa disebut taman? Rata-rata taman itu membuat betah. Taman itu banyak didatangi orang, suasananya enak. Udaranya juga segar, ya, warna-warni bunga-bunga dari tanam-tanaman yang ada di taman itu menyenangkan, bersih, ya. Asal tamannya bukan di Indonesia. Di Eropa sana. Di Indonesia ada taman, banyak pedagang asongan. Banyak yang ngararokok. Saya nggak tahu ya. Mau ke taman, cari udara segar. Ingin menghisap udara segar. Sampai di taman, keluarin rokok cekus. Engkau nyari udara segar yang dihisap asap. Nggak ngerti itu orang. Jadi
itu yang melatar belakangi Imam An-Nawawi kenapa menyusun kitab Riyadhus Shalihin yang berisi hadis-hadis. Karena untuk mengaplikasikan dua hal tadi. Pertama ibadah yang benar, yang kedua ta'awun alal birri dalam ibadah tersebut. Dan Imam An-Nawawi ingin mengambil bagian yang luar biasa banyak dan besar dalam hal ta'awun al-birri wat taqwa ini. Ta'awun kerjasama untuk melakukan ibadah. Dengan cara menghimpun hadis-hadis diajarkan. Ini yang luar biasa peran para ulama. Apabila kita yang menghimpun nggak bisa. Nggak punya kemampuan kita. Tapi para ulama memiliki kapabilitas yang mencukupi untuk menghimpun hadis-hadis yang sangat bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Lalu setelah itu beliau berkata, wa altazimu alla adhkura illa hadithan sahiha minal wadhihat mudhafan ilal kutubis sahihatil masyhurat wa usaddirul abwab minal Qur'anil aziz bi ayatin karimat. Kata beliau, aku akan berkomitmen di dalam menghimpun hadis-hadis ini untuk tidak menyebutkan hadis kecuali hadis yang sahih, yang jelas-jelas kesahihannya, yang disandarkan kepada kitab-kitab yang sahih dan masyhur. Jadi seluruh hadis yang dicantumkan di sini oleh Imam An-Nawawi sahih menurut versi Imam An-Nawawi. Apa ada enggak ulama lain yang mendhaifkan beberapa hadis? Iya, ada. Nanti dijelaskan hadis ini dhaif. Timbul pertanyaan, Imam An-Nawawi tahu enggak bahwa hadis itu dhaif? Tadi kan beliau menyatakan saya hanya akan berkomitmen menghimpun hadis-hadis sahih. Tapi ternyata ada hadis itu yang dhaif menurut penilaian para ulama yang lain. Imam An-Nawawi tahu, beliau ahli hadis bergelar Al-Hafidh. Gelar Al-Hafidh itu gelar yang diberikan oleh para ulama kepada orang yang sudah menguasai seluruh seluk-beluk ilmu hadis. Tidak ada yang terlewat dan hafal hadis dengan sanadnya minimalnya 300.000 hadis dengan sanadnya. Bukan hanya matannya aja tapi dengan sanadnya. Dengan rawi-rawinya itu baru bergelar Al-Hafidh tuh. Ya sembarang gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu bukan hafal Quran. Kalau sekarang dipersilakan kepada Al-Hafidh fulan untuk membacakan Al-Quran. Itu mah Hafidh gelar dalam masalah hafalan Quran bukan hadis itu. Tapi kalau Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Qayyim, Al-Hafidh An-Nawawi, Al-Hafidh Al-Iraqi itu gelar di bidang hadis yang menguasai seluruh ilmu hadis dan hafal minimal 300.000 hadis dengan sanadnya dengan menyebut para perawinya. Dan itu prestasi yang tidak ringan, tidak bisa dijangkau oleh sembarang orang. Lalu wa usaddirul abwab minal Qur'anil aziz bi ayatin karimat. Lalu setiap bab akan aku dahului dengan beberapa ayat mulia dari Al-Qur'anul Karim. Kita akan lihat setiap membahas satu bab, di awal bab tersebut akan dibahas dulu beberapa ayat yang menjelaskan tema yang dibahas dalam hadis-hadis di bab tersebut. Umpamanya bab niat, bab ikhlas. Ada hadis-hadis tentang ikhlas. Sebelum membahas hadis tentang ikhlas, Imam An-Nawawi terlebih dulu mengutip ayat-ayat tentang keikhlasan. Ditulis dulu. Setelah itu baru hadis-hadisnya. Dan ada validasi hadis sahih tidaknya menurut versi Imam An-Nawawi. Nanti akan kita tambahkan. Kalau ada hadis itu dhaif,
alasan kedhaifannya apa diterangkan dan kenapa Imam An-Nawawi mencantumkan padahal beliau tahu bahwa itu dhaif. Terus ada kata-kata mufradat yang muskil. Yang muskil itu yang samar maknanya atau jarang diketahui orang makna sebenarnya. Jangankan orang di luar Arab, orang Arab saja kadang-kadang tidak tahu kata tertentu dalam bahasa Arab. Sebagai contoh Nabi SAW menyatakan, Inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat nanti, orang yang memiliki 3 karakter buruk. As-sarsarun, al-mutasyaddiqun, dan al-mutafaihiqun. As-sarsarun itu bahasa kitanya loba catur tanpa bukur gitu. Maknanya apa? Banyak omong tapi nggak ada maknanya. Loba catur itu ngomong bukan skakster. Tanpa bukur nggak ada isinya. Bawel, cerewet, banyak omong. Al-mutasyaddiqun dari asyadku, ini rahang. Artinya orang yang mengindah-indahkan omongannya untuk menarik perhatian. Caperlah intinya. Dan yang ketiga al-mutafaihiqun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad arafna as-sarsarun wal mutasyaddiqun. Famal mutafaihiqun? Wahai Rasulullah, kami sudah tahu mana as-sarsarun dan al-mutasyaddiqun. Lalu apa yang dimaksud dengan al-mutafaihiqun? Al-mutafaihiqun itu bahasa Arab. Para sahabat orang Arab. Tapi nanya. Dijawab oleh Nabi SAW. Al-mutakabbirun. Al-mutafaihiqun itu orang-orang yang takabbur. Jadi ada selalu kata yang muskil. Kita juga di sini banyak orang sunnah. Tapi banyak istilah-istilah sunnah yang gak fahamnya. Saya kemarin bilang satakar kebak. Naon Ustaz satakar kebak teh? Gak ada yang tahu. Gak tahu dia apa itu satakar kebak. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Nah Imam An-Nawawi menjelaskan beberapa kata yang muskil. Yang asing atau samar mananya atau malah tidak diketahui oleh banyak orang. Dijelaskan. Ringkas. Nah hanya sebatas itu, tidak ada penjelasan apalagi berbicara aspek hukum fiqih yang diambil dari hadis itu, tidak. Jadi kalau kitab Riyadhus Shalihin dipelajari oleh para penuntut ilmu pemula, mereka hanya dapat hafalan matan hadis dan sedikit faidah. Maka muncul inisiatif dari para ulama untuk mensyarah. Mensyarah itu memberikan tafsiran, penjelasan yang lebih rinci. Ditambah kita akan melihat nanti, setiap hadis selalu ada keterkaitan dengan aspek tauhid. Atau aspek akidah. Dan selalu ada kaitan dengan aspek fiqih. Coba tanya kepada para ustadz atau antum sering ngaji. Apapun materinya, termasuk materinya itu materi tentang tauhid, masalah akidah gitu, masalah akhlak. Dan pertanyaan yang muncul tidak pernah lepas dari masalah fikih atunya. Apapun materinya fikih selalu muncul tuh. Hadis banyak yang menjelaskan banyak aspek dalam hadis yang ringkas. Ada kaitan dengan tauhid, ada kaitan dengan akidah, ada kaitan dengan ibadah, ada kaitan dengan akhlak. Seluruh aspek keterkaitan hadis dengan seluruh aspek itu dirinci oleh para ulama. Dan itu nanti dijelaskan dalam faidah hadis atau fiqhul hadis. Hanya ulama-ulama yang jeli saja yang mampu menangkap faedah tersembunyi dari hadis yang sedang dibahas. Ini perlunya membahas kitab dengan syarah yang diterangkan oleh para ulama.
Agar tertuntun karena yang membedahnya orang yang memiliki kemampuan ilmu yang bisa diandalkan untuk itu. Makanya kita membahas syarah kitab Riyadhus Shalihin. Syarahnya dari para ulama, bukan dari saya. Saya tidak berani untuk mensyarah. Kalau ada syarah dari diri saya, jangan didengar, tutup kuping. Ustadz bukan ahli, tidak layak untuk mensyarah sendiri. Sampaikan aja syarah dari para ulama. Ya, inilah muqaddimah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mulai Senin depan insya Allah kita akan masuk kepada bab pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab al-ikhlas wa ikhdharun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Ya, insya Allah. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Pak Mulyono, jin tidak bisa dilihat. Oleh kita iya, tapi oleh Allah dan oleh para malaikat mah terlihat jelas. Kalau mereka ibadah bukan hanya fisiknya, isi hatinya juga Allah dan malaikat pencatat tahu. Apakah orang itu ikhlas atau ria? Jin juga ada yang ikhlas, ada yang ria. Malaikat pencatat tahu, Allah lebih tahu lagi. Kenapa di antara jin dan manusia ada yang ingkar? Tidak mau melaksanakan ibadah. Sama dengan suatu saat Pak Mulyono sengaja melanggar larangan atau mengabaikan perintah kunaon tah. Banyak faktor. Ketika Syekh Abdul Razak Hafizahullah bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyusun sebuah kitab kecil. Kitab ini pernah kita bahas sampai tuntas. Judulnya Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Ketika membahas sebab-sebab berkurangnya iman, dan inilah penyebab orang ingkar. Baik mengabaikan perintah ataupun melanggar larangan. Ada sebab internal, ada sebab eksternal. Sebab internal pertama al-jahlu, kebodohan. Kenapa orang ingkar? Pertama karena bodoh. Orang syirik, orang kufur, orang bid'ah, orang maksiat itu karena bodoh. Seandainya mereka tahu, mereka tidak akan berbuat syirik, kufur, bid'ah ataupun maksiat. Itu pertama. Kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ketiga, termasuk di antara penyebab internal yang muncul dari diri kita adalah kelemahan yang menyebabkan dia lupa, lalai dan yang sejenisnya. Ada lagi penyebab eksternal, penyebab dari luar. Pertama adanya godaan setan, laknatullahi alaih. Kalau jin digoda enggak oleh setan? Ya iyalah digoda oleh setan. Kan setan juga bangsa jin. Kok bisa saling menggoda? Jangankan jin dengan jin, manusia dengan manusia suka saling mempengaruhi apa tidak? Iya. Kita umpamanya begitu dapat BC lalu dibaca. Ikuti kajian Riyadhus Shalihin di Al-Aziz. Saya mau datang. Pas sudah sholat asar mau berangkat, datang kawan. Dugem yuk. Mending mejeng di kafe lah. Ngapain ke Al-Aziz? Kalau kajian di Al-Aziz mah bisa nanti juga rekamannya ada di YouTube. Kalau ini Kang hangout sama teman-teman jarang nih, hayu. Gak punya uang, saya traktir. Haroream sian hujan, saya jemput pakai mobil. Akhirnya gak jadi ke Al-Aziz. Akhirnya ke kafe hangout sama teman-teman. Ada yang begitu?
Ada. Itu saling mempengaruhi dengan pengaruh buruk antara sama manusia. Apalagi bangsa jin. Tahu ini teh setan nih, jahat kafir ataupun jahat. Tetap saja dijadikan kawan. Sebagaimana manusia juga tahu ini teman ini nggak benar nih agamanya, suka mempengaruhi kepada keburukan. Tetap aja dijadikan kawan. Jadi faktor eksternal pertama karena adanya godaan setan. Kedua karena ada fitnah dunia. Baik uang, jabatan, pangkat, popularitas, wanita. Ahwat itu fitnah loh. Ya. Itu faktor atau penyebab kedua kenapa orang itu ingkar. Dan banyak lagi. Itulah diantara beberapa penyebab kenapa manusia diajak ibadah, diingatkan bahwa mereka hidup untuk ibadah, tapi banyak yang ingkar karena faktor-faktor tadi. Wallahu a'lam. Ustaz mohon penjelasan. Alhamdulillah ana dalam beragama dan ibadah telah mendapatkan taufik dan hidayah sunnah. Alhamdulillah. Karena faktor umur yang sudah 59 tahun, masih muda tuh. Dibanding Pak Mulyono. Pak Mul berapa? Berapa usia? 79? La ilaha illallah. Ini masih muda banget, beda 20 tahun. Karena faktor umur yang sudah 59 tahun dan dituntut untuk mencari kebutuhan nafkah keluarga, jadi belajar ilmu din tidak maksimal. Walhasil ilmu ana pas-pasan, fakir ilmu. Yang ana tanyakan satu, dari ilmu yang ana pas-pasan, apakah pantas kelak masuk surga? Bukan karena ilmunya. Apakah para ulama yang ilmunya tinggi pasti masuk surga? Belum tentu. Bukan hanya karena ilmu. Tapi yang terpenting apa? Amal dari ilmunya. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, innamal ilmu liyutaqallahu bihi. Ilmu itu hanyalah sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Wajib diamalkan. Kalau ilmunya diamalkan, selamat dia. Kalau ilmunya ini tidak diamalkan, celaka dia. Allah berkali-kali mengingatkan dalam Al-Quran. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inallah an taqulu ma la taf'alun. Itu teguran bagi orang berilmu tapi tidak beramal. Nah, sekarang orang ada ilmunya pas-pasan tapi semua ilmu yang dapat diamalkan, diaplikasikan. Bisa ke surga? Bisa. Tidak semua sahabat berilmu, enggak. Banyak sahabat-sahabat yang tidak berilmu. Tapi apa yang didengar langsung diaplikasikan. Ala kadarnya ilmunya, tapi aplikasi dari ilmunya itu langsung terwujud dalam kehidupan keseharian. Kadang ibadahnya itu pas-pasan. Kata Nabi SAW, sebentar lagi akan datang orang calon ahli surga. Ternyata datang. Oh si Anu. Besoknya ngumpul, nanti sebentar lagi akan datang salah seorang penghuni surga. Si Anu lagi udah 3 kali. Sehingga Abdullah bin Amr bin As penasaran. Ini orang hebat. Pasti ibadahnya hebat. Ingin diikuti amalan apa saja. Akhirnya dia minta izin ke orang tersebut untuk tinggal 3 hari 3 malam. Nginep. Mau dilihat amal ibadah malamnya itu kayak apa, pasti hebat. Sebab Nabi SAW memastikan dia ahli surga. Setelah diizinkan malamnya dilihat, tidak bangun, tidak tahajud.
Cuma setiap terbangun berzikir kepada Allah, lanjut bangun lagi, lanjut tidur lagi terus sampai subuh. Baru subuh ke masjid. 3 hari 3 malam, nggak ada istimewanya. Setelah 3 hari 3 malam dia terus terang. Wahai saudaraku, sesungguhnya tidak ada alasan bagiku untuk menginap di rumahmu kecuali aku mendengar Rasul SAW bersabda bahwa kamu itu ahli surga. Maka aku ingin tahu amal apa yang engkau lakukan. Setelah aku lihat tak ada amal istimewa. Hampir-hampir menganggap rendah ini orang karena amalnya nggak ada istimewanya. Tidak tahajud, tidak ada amal istimewa. Sebenarnya apa sih yang engkau amalkan? Orang ini menyatakan ma'amiltu illa ma ra'ait. Aku tidak ada mengamalkan amal apapun kecuali yang kau lihat. Hanya itu. Kaget orang ini. Akhirnya pas dia pulang baru berapa langkah dipanggil lagi. Dia bilang wallahi ma'amiltu illa ma ra'ait. Demi Allah, tidak ada yang aku amalkan kecuali yang engkau lihat. Kecuali. Nah, ini kecuali aku tidak memiliki kebencian, kedengkian kepada siapapun termasuk yang jahat yang bersalah kepadaku. Aku maafkan kesalahan mereka. Tak eta. Itu yang menyebabkan orang itu dijamin ahli surga oleh Rasul SAW. Jadi yang penting pengamalan. Ya. Tidak semua orang cerdas, tidak semua orang bisa mendapatkan kemudahan untuk memahami ilmu. Enggak. Tapi yang ada, amalkan. Yang ada, amalkan. Bisa masuk surga? Sangat bisa ya. 2, perbuatan amal apa yang harus ana laksanakan agar mempermudah ana dan keluarga masuk surga. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu laksanakan, yang sunnah juga lakukan, yang haram, yang makruh jauhi. Kalau itu bisa dilakukan cukup insya Allah ya. Syukran Ustaz Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Ustaz, tim dan Imam An-Nawawi rahimahullah. Amin. Saya ingin bertanya Ustaz, batasan mengejar dunia dan zuhud terhadap dunia seperti apa ya Ustaz? Batasannya jangan sampai melalaikan kewajiban. Boleh kita mencari harta? Boleh. Bahkan diperintahkan. Fantasyiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Bertebanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Diperintahkan mencari rezeki. Untuk seorang suami mencari harta yang halal jihad. Tolabul halali jihadun. Itu perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Mencari harta yang halal adalah jihad. Jadi ibadah ya ibadah. Nah, batasan jangan sampai melalaikan kewajiban. Melalaikan sholat, melalaikan ngaji. Seperti ini ya. Dan setelah dapat, jadikan alat untuk meraih pahala jariyah. Zakat, infak, sedekah dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapa pada manusia. Kemudian bila memungkinkan hajilah, umrohlah dan seterusnya ya. Maka untuk itulah harta itu kita cari. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Afan ya, antum nggak didoakan. Saya dan keluarga. Salah satu keuntungan jadi keluarga saya itu. Banyak yang mendoakan. Ada yang mau jadi keluarga? Pertanyaan pertama, bagaimana jika seseorang yang sering membroadcast tentang kajian, namun tidak bisa
mengikuti semua kajian yang dia share karena keterbatasan waktu dan biaya. Tetap dia dapat pahala. Dari orang-orang yang terajak oleh ajakan dia. Tetap dapat pahala walaupun dia tidak hadir karena ada uzur. Mungkin ada kewajiban lain. Mungkin jauh dan dia tidak memiliki ongkos untuk ke sana. Ya. Atau bagi ibu-ibu punya anak-anak kecil yang apabila ditinggal madarat, dibawa juga madarat. Dibawa tuh lari-lari, mengganggu. Apalagi umpamanya panitia ini masang drone untuk merekam semua kegiatan di sini. Diudak-udak ku barudak. Di balai doga. Mengganggu. Dibawa madarat. Ya, ditinggal madarat, akhirnya nggak bisa hadir. Nggak masalah, ajak. Tetap di-share itu pengumuman. Kita tidak bisa hadir, semoga yang lain bisa. Tapi kita tetap ikut kajian online-nya. Kan ini disiarkan secara langsung, secara live di beberapa media sosial. Ada radio, ada beberapa TV, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook. Itu bisa dilihat ya, insya Allah. Dapat pahala, dapat pahala. Untuk syarah kitab Riyadhus Shalihin yang direkomendasikan menggunakan syarah apa ya? Saya memakai dua. Pertama Bahjatun Nadhir syarah Riyadhus Shalihin susunan Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Kenapa saya pilih ini? Seperti yang sudah saya jelaskan. Pertama, dibahas sahih tidaknya hadis ini. Kalau dhaif kenapa alasannya? Kalau sahih nggak perlu dijelaskan alasan. Kenapa kalau sahih nggak perlu dijelaskan, kalau dhaif harus dijelaskan? Itulah kaidah. La jarha illa mubayyan. Tidak boleh menjarah kecuali dengan penjelasan. Kalau kita umpama orang ini nggak bisa dipercaya, harus ada penjelasan kenapa. Mungkin dia pendusta, mungkin dia suka lupa, mungkin dia begini begitu, harus ada penjelasan. Hadis juga begitu, kenapa dia dhaif? Dhaifnya dari segi sanad atau rawi atau matan. Kalau sanad apakah dia munqati, mu'dhal atau umpamanya mu'allaq atau apa? Dijelaskan. Tapi kalau hadis itu sahih nggak perlu penjelasan. Kenapa? Karena hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Ittisalus sanad, ya, dhabtur ruwat, ya, sanadnya muttasil. Terus rawi-rawinya dhabit. Rawi-rawinya adil. Terus tidak ada syadz. Syadz itu nyeleneh. Bertolak belakang dengan hadis yang lebih sahih atau dengan ayat Al-Quran. Pokoknya kalau 5 syarat itu terpenuhi itu hadis sahih. Makanya kalau hadis sahih nggak perlu penjelasan karena pasti memenuhi 5 syarat ini. Kalau dhaif harus ada penjelasan. Jadi pertama dijelaskan ke dhaif atau sahihnya hadis ini. Kedua dibahas beberapa mufradat yang perlu. Yang ketiga baru dijelaskan faidah hadis, pelajaran yang bisa diambil dari hadis itu. Yang keempatnya, kalau hadis itu menyangkut aspek fikih, dijelaskan ikhtilaf para ulama tentang masalah yang dibahas dalam hadis itu, lalu dijelaskan mana yang lebih kuat berdasarkan dalil yang ada. Dan itu sangat ilmiah ya. Makanya saya pilih ini. Nanti ada beberapa tambahan dari syarah Riyadhus Shalihin dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah kiamat itu termasuk azab? Kalau enggak salah tadi Ustaz bilang, kiamat itu untuk generasi terburuk. Jazakallahu khair. Ya. Apakah kiamat itu azab?
Kalau yang dimaksud azab adalah membuat orang tersiksa dan menderita, iya jelas. Semua orang menderita karena kiamat termasuk orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati mereka hidup lagi di alam kubur. Para penghuni kubur pun merasakan dahsyatnya goncangan hari kiamat. Takut, ya takut. Para malaikat juga takut. Para malaikat juga mati ketika kiamat terjadi. Al-Quran menyatakan, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis samawati wa man fil ard. Ditiup sangkakala. Matilah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Yang ada di langit para malaikat. Kengeriannya, menakutkannya luar biasa. Ya, dari aspek itu azab. Dan kengerian hari kiamat, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, termasuk penderitaan yang mengurangi kadar azab di akhirat nanti. Ya. Ya, sudah selesai sampai di sini dan waktunya juga sudah cukup bagi kita. Insya Allah kita mulai memasuki pembahasan bab awal di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.